Ini catatanku untukmu. Semoga kapanpun kau menemukan ini dengan jemarimu sendiri, kuharap dengan segera. Tepat sekali, ternyata sudah 3 bulan terakhir ya. Tanpa komunikasi, kau menjaga perasaannya dengan memblokirku. Dan aku pun membentengi diriku dengan hal yang sama. Ternyata 49 bulan itu waktu yang amat singkat ya buatmu. Atau mungkin sayanya saja yang terlalu memakai hati. Bayangkan saja, sejak kita memakai seragam abu-abu sampai kau memakai seragam kerja kebanggaanmu dengan bumi jatuh bangun yang telah saya dan kamu lalui. Saya terus mengingat dengan rinci tentang mimpi-mimpi kita. Saya adalah orang yang paling sederhana dalam mencintaimu dulunya. Mungkin kamu tidak paham bagaimana saya menyampaikan. Yang kamu pahami, saya pemarah, tidak mendukung masa depanmu. Tentu, kamu marah akan setiap tindakanku yang salah kau tangkap. Saya hanya keliru dalam komunikasi menyayangimu. Saya tidak benar-benar seperti itu. Maka dari itu, mungkin kita bisa bertahan lamanya. Dan kandas atas keinginanmu sendiri dengan cara yang benar-benar menyakiti saya saja. Mengapa ketulusanku kau balas dengan mendua? Mengapa kau melakukannya saat restu menggoyahkan kita? Mengapa kau beri luka secara bersamaan? Kadangkala ada niat untuk meruntuhkan diri ini lagi berjuta kali. Menghancurkan harga diri, berharap bisa diperbaiki. Saya hanya takut pada banyak hal yang terucap atas nama ya Rob. Kau tahu, saya butuh puluhan malam agar pulih. Sampai perlu pergi dari kota agar tidak menemukan rentetan kita di sana. Belum lagi segala macam pertanyaan yang harus kujawab dengan sikap. Saya terus berbohong sampai detik ini, mengatakan kepada orang-orang tertentu kalau kita masih baik-baik saja. Kau tahu, orang-orang tertentu yang dimaksud adalah keluarga saya yang terlanjur sayang kamu. Saya terus menipu saat mereka bertanya kamu. Kau tidak terbebani apapun, dan saya kau beri tugas yang begitu beratnya. Saya kehilangan diri saya sendiri. Kir, setelah pindah, saya membaik. Tidak juga. Saya seperti mati pikiran. Ada kala saya terisak, apalagi saat itu saya tahu kau memposting wajah perempuan baru. Aku benci paling benci. Dan aku marah paling marah, seperti mau menghabisinya saja. Mengapa sudah jauh-jauh hari mencari penggantiku? Bahkan sebelum kita berakhir, jelas-jelas kau yang mengatakan jika dalam kesendirianmu, kau menyuruhku untuk menungguimu hingga jaya dan kabar baik dari ibumu. Lantas kau menganggap apa perjuanganku dulu-dulu itu? Kamu berkhianat dari khianat. Enak sekali ya jadi perempuan ketika itu. Tinggal hanya melanjutkan. Sedang dalam masa kesusahan, saya yang membersamaimu. Lumpuh ingatanmu akan bagaimana luntangnya kamu. Akan bagaimana ingin mati saat kau merasakan merepotkan banyak hal tentang pekerjaan. Siapa di sana? Ingatkah kamu? Saya tidak memaksa jikalau kamu memang mengidap amnesia. Sekaligus di tulisan ini, saya juga meminta maaf atas segala kekacauan yang terjadi kemarin-kemarin. Atas sahabatku yang tidak lain hanya ingin membela dan begitu peduli dengan saya, namun mungkin caranya terlalu kasar. Salamkan hangatku pun untuk ibumu. Ku yakin beliau akan tersenyum melihat catatan kecil ini. Ibumu orang yang paling serius.
dan juga seru. Sangat menarik membicarakan bagaimana waktu kamu kecil, kepintaranmu, saat kamu sakit, manja, bahkan saat kamu marah. Bagaimana ibu dan papa bertemu, menikah, lalu merantau. Memberiku wejangan berumah tangga. Aku mendengarkannya dengan damai tanpa kusadari. Beliau memintamu untuk meninggalkanku. Setelah sejauh ini, setelah aku membangun untuk beliau lihat, cukup terhentak. Mengapa? Kesalahan apa yang ku berbuat? Begitu tidak layaknya kah aku untuk menjadi salah satu anggota dari keluarga kalian kelak? Selama ini bukan ibu yang telah memberiku pelukan hangat. Bahkan saat terakhir saya bertamu di hari raya kemarin, masih jelas ku ingat senyum ibumu. Lantas, selama ini itu apa? Apakah kebaikan tamata sandiwara? Mengapa terlalu lama berpura-pura menerimaku? Mengapa menyuguhkan rasa beruntung semu terlalu nyata yang terlanjur saya kembangkan dalam pikiran liarku? Itu akan menjadi pertanyaan yang tidak pernah saya akan cari tahu. Iya, tidak apalah. Semua orang tua memang sangat ingin yang terbaik. Mungkin saja aku sudah baik, hanya kehabisan waktu untuk membuktikannya. Saya yakin di ibu laki-laki yang lain, saya bisa dipeluk erat dengan rasa yang benar-benarnya. Saya bisa merelakan ini dan banyak hal lainnya. Hanya karena saya ingin menikahimu, bukan berarti kau harus menikah denganku, bukan? Terdengar membingungkan. Anggaplah, saya telah menyanggupi apa yang telah selama ini beliau panjatkan untuk agar tidak bersamaku. Perpisahan ini adalah kabar yang sudah direncanakan, bukan? Tidak ada yang terkejut selain dalam pihakku. Perihal ibu, aku menyayangimu. Terima kasih telah melahirkan putra kecilmu ke dunia ini. Ibu tahu, aku sangat mencintai semua hal yang berkaitan dengan putramu. Ibu, aku sama halnya denganmu yang tak ingin menyakiti putramu. Bu, apakah adil kau melakukan itu tanpa pernah aku sakiti hatimu? Bu, andai kau tahu betapa aku mencintaimu, selayaknya aku mencintai ibuku. Aku tidak bermaksud atas restumu, Ibu. Aku sangat bersemangat membuktikannya. Hanya aku lemah dalam sebuah pengkhianatan. Sederhana sekali mengapa kami berpisah. Monoton rasanya, rasa sakit yang aku dapati. Saya sendirian. Jangan khawatir ya. Aku sudah melupakan perihal tentang kami, Bu. Ini hanya sepucuk hal yang ingin aku sampaikan setelah banyak hal yang tertahankan. Aku tidak mau ada cerita bahwa aku meminta untuk kembali seperti kabar yang aku dengar. Insya Allah aku sudah mengikhlaskan. Insya Allah aku sudah memaafkan, walaupun tak pernah ada kata maaf yang terucap dari siapapun. Dan untuk kamu, terima kasih sudah begitu cepat melupakan saya. Melupakan janji, melupakan sumpah dan banyak lagi yang telah kau ingkari. Semoga Yang Maha Kuasa memaafkanmu. Ketika kamu mendengar ini, percayalah,
Saya bukan lagi yang kamu kenal. Kau tidak akan pernah kembali menemukanku. Ketika kau telah sadar, ketika penyesalan ada di pelupuk matamu, entah besok, minggu depan, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun lagi. Saya pun berharap tidak pernah ditemukan kembali. Dan kamu tidak mencari saya untuk sekedar meminta maaf yang terlambat. Semoga saja luka yang kamu lakukan benar-benar hal yang paling terbaik. Saya terlakukan apapun yang sudah terjadi, walaupun saya paham bahwa namamu akan terus ada dalam bagian proses hidupku. Kamu ada di bagian masa-masa terpentingku, di mana saya telah serius dengan seseorang, di mana saya beranjak dewasa dan menyiapkan banyak hal yang menyita waktuku. Betapa kerasnya saya menulis ini dengan kebenaran. Selamat tinggal segalanya tentang aku dan kamu. Aku sudah mengikhlaskan kamu dan segala-galanya. Kau perlu garis bawahi, saya sudah tidak begitu pulih dan tidak sempat memikirkan bagaimana kamu lagi. Dan ya, berita baik untukmu, saya telah jatuh cinta lagi. Terima kasih telah membebaskan saya. Dengan begitu, saya bisa merasakan dicintakan oleh orang-orang yang juga saya cintai.